Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Apa kabar pemirsa? Moga-moga tetap dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Kita jumpa lagi di podcast yang kesekian kalinya dan saya mau ngebacain komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaannya pemirsa yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Pertanyaannya banyak banget nih dan saya belum sempet jawabin satu persatu pemirsa. Karena banyak kerjaan juga ya. Salah satunya jawabin pertanyaan-pertanyaannya pemirsa yang udah ikutan gabung di tombol gabung. Di tombol gabung yang pemirsa bisa lihat di channel ini. Nanti kalau misalnya pemirsa lihat channel ini kan bakal ngelihat ada tombol gabung ya di sebelah tombol subscribe. Nah, klik aja pemirsa. Kalau misalnya pengen fast response, pemirsa bisa klik aja di situ. Nanti pemirsa bisa dapat ruang yang khusus untuk tanya-tanya soal elektronik atau mungkin mau belajar elektronik privat sama saya. Ada dari Razor ID, promosi iklan terus nggak ada ilmu yang ada promosi. Di video cara memperbaiki pengering mesin cuci tidak berputar pengeringnya. Ini nggak perlu saya tanggapi ya, yang kayak gini ini. Untuk nandain yang udah dibaca saya kasih jempol ke bawah. Kalau misalnya kira-kira kurang ada faedahnya. Bukan bermaksud untuk membenci, tapi saya anggap nggak ada faedahnya. Bukan pertanyaan dan bukan hal-hal yang positif. Atau bisa jadi itu hal positif buat saya. Mungkin menurut dia saya promosi. It's okay, never mind. Lanjut langsung ke video cara memperbaiki TV Samsung Slim Fit 29 in. Nggak jelas lu. Nggak usah saya tanggapi ya. Terus di video cara memperbaiki kipas angin AIVA Air Cooler ACF. Sekian-sekian. Kalau punya aku kok malah keluar air terus ya dari filternya mas. Kalau keluar air terus dari filternya, berarti bagus dong. Karena filternya memang harus ngeluarin air dia. Jadi begitu kita on kan tombol airnya itu, nanti pompanya kan bakal nyedot air yang bakal dialirkan ke filter gitu. Jadi filter itu memang dialiri air terus-terusan supaya air yang mengalir di filter tadi bisa dihembuskan uapnya melalui atau menggunakan kipas atau baling-balingnya gitu ya. Terus di video podcast 67 jawaban pertanyaan dan respon komentar. Waalaikumsalam, hadir menyimak teman, jangan lupa ngopi. Iya, tiap hari aku ngopi. Tiap hari saya ngopi, pemirsa bisa cek di channel Teknisi Digital, nanti ada channel yang saya rekomendasikan. Nah, disitulah saya sama teman-teman tiap hari ngopi pemirsa. Enak rasanya. Kalau sehari nggak ngopi itu ada yang kurang. Terus lanjut di video cara jumper kabel kipas angin Pisces Electronics. Kalau salah nyambung meledak nggak bang? Kalau nyambung kabel L dan N disambung, kebetulan yang disambung kabel L dan N atau ke ground, kabel fasa dan ground disambung, dia pasti meledak. Karena korslet ya. Minimal MCB rumah turun lah. Jadi kalau bisa jangan sampai salah sambung. Tonton aja video saya yang ini, yang cara jumper kabel kipas angin Pisces Electronics ini supaya nggak salah sambung ya. Terus di video blender Miyako BL
blender Miyako BL151PFAP, pisau macet dan cara memperbaikinya. Blender saya kadang nyala kalau beberapa detik, mati lama, nunggu nggak panas dulu baru bisa nyala lagi dan nggak lama nyalanya. Jadi overheat ya. Blendernya punya Novi Rahmawati overheat. Overheat itu terjadi karena spoolnya udah lemah gitu. Jadi memperbaikinya ya harus gulung spool ulang. Daripada gulung spool ulang mending beli blendernya. Gini aja deh solusinya. Kalau misalnya Novi Rahmawati punya blender yang sama serinya, itu bisa ditukar guling gitu. Itu kan kumparan ada yang primer ada yang sekunder. Biasanya sih nggak semuanya rusak gitu, sebagian aja. Biasanya sih yang paling cepat rusak yang bagian luar. Yang bagian luar itu adalah bagian primernya yang rusak. Kalau misalnya primernya bisa diganti, ganti aja. Lanjut di video cara memperbaiki mesin pompa air dihidupkan, MCB langsung turun. Jum-jum wis serius nonton malah ganti sing anyar. Kalau misalnya pemirsa rajin nonton di video di channel Teknisi Digital, pemirsa bakal tahu saya nunjukin suatu hal yang no tipu-tipu. Jadi kalau misalnya nggak bisa diperbaiki, ya faktanya emang kayak gitu. Kemarin udah pernah jajak pendapat juga sama teman-teman yang di channel Teknisi Digital, dan alhamdulillah hasilnya juga teman-teman sebetulnya positif gitu. Dapat memahami bahwa semua barang itu nggak semuanya bisa diperbaiki kalau misalnya rusak gitu ya. Terus ada yang komentar yang nggak layak banget, saya dislike aja. Terus cara memperbaiki home theater Samsung HTF 455R. Mas, kenapa kalau saya beli satu MOSFET? Mas, berapa kalau saya beli satu MOSFET-nya sama IC ICE 2 QSO3-nya satu juga? Berapa ya? Nanti deh coba saya cek dulu ya di komponen-komponen saya. Nanti saya cek dulu berapa harganya. Saya lupa sih. Nanti kalau udah ketemu, saya taruh ya linknya di bawah sini ya untuk Dodi Indra Putra. Terus di video cara memperbaiki TV LG Pearl Black 21SA 1RL T4. Saran bro, coba sentuh input di IC power, kalau ada bunyi yang berderit berarti IC-nya tidak rusak. Nah, iya betul. Memang kayak gitu. Memang kalau kita lagi memperbaiki TV yang suaranya hilang, terus kita curiga IC-nya yang rusak, itu kalau IC-nya kita pegang kakinya waktu TV-nya lagi hidup, nanti di speaker itu bakal terdengar suara berderit, memang agak ngeses atau ya berderit lah. Betul yang dibilang sama M. Sahwandi. Thanks buat M. Sahwandi. Terus di video cara memperbaiki TV Philips 21 in mati standby, mati total, indikator mati, problem PSU-nya pak. Problem PSU ya pak. Hehe. Jawabannya ada di videonya. Coba Lukman Luna tonton aja videonya ya. Ada kok di situ saya tunjukin ganti komponennya. Kalau PSU atau bagian yang lain udah saya jelasin di dalam videonya, jadi nggak perlu saya jelasin lagi ya. Tapi makasih banget pertanyaannya dan komentarnya yang udah masuk di sini buat Lukman Luna.
Terus di video cara memperbaiki rice cooker Sharp KSN18MG. Beli Thermafuse-nya di mana? Di toko komponen elektronik atau beli di online shop saya. Nanti saya tunjukin linknya di bawah ya. Di bawah kalau di bawah video ini ya maksudnya. Di bawah podcast ini nanti linknya saya taruh di bawah link online shopnya. Terus di video perbedaan menurunkan arus dan tegangan dengan titik-titik jilmet muter-muter. Ya, itu tergantung pemahaman kita juga sih ya. Kok malah ke atas. Ini saya kasih like apa dislike ya? Saya kasih dislike aja lah. Sesuai sama apa yang dituliskan sama Arna ES ya. Jadi sebetulnya cuman saya mengafirmasi apa kata yang pemirsa udah sampaikan di sini aja sih sebetulnya, gitu aja. Bukan berarti saya nggak suka sama komentar-komentarnya ya. Terus di video cara memperbaiki pengering mesin cuci tidak berputar. Tidak ada solusi, ternyata baru troubleshooting payah. Ini saya afirmasi, komentarnya negatif. Kok koneksi ke server habis? Tumben internet saya gangguan. Di video cara memperbaiki kipas angin Cosmos 16 SDP mati total. Kalau mati thermal fuse-nya dibeliin harganya murah kok, paling 3.000 perak. Betul tuh, betul. Cuman kadang-kadang thermal fuse itu kalau kita solder dia langsung putus karena dia nggak tahan sama panas. Maksimal panasnya kan 105 derajat Celcius ya. Terus di solder kita itu kalau kita gunakan biasanya di atas 100 derajat Celcius. Biasanya sih kita menggunakan 300 derajat Celcius. Karena kalau pakai 100 derajat Celcius biasanya timahnya nggak meleleh pemirsa dan kurang mateng. Thanks buat Sigit Arif. Saya memang jarang sih nunjukin harga-harganya karena itu harga relatif ya. Bisa dicek aja deh. Maksudnya bisa dicek di online shop saya nanti. Harganya berapa-berapa. Terus video cara memperbaiki penanak nasi Sanex mati total. Bang, mau tanya, kalau pasang thermal fuse, pasang bolak-balik bisa tidak bisa? Pasang aja bolak-balik, gak apa-apa kok. Terus di video cara memperbaiki TV Samsung 29 in transistor jebol terus. Bang, maaf, tanya nomor seri IC TV Samsung 29 bukan slim berapa? Yang bukan slim ya? Berapa ya? Beda-beda loh gitu. Mungkin ada nomor serinya. Kalau misalnya Kurniawan punya nomor seri TV-nya, bisa dicek itu di diagram bloknya, dan itu harus kita searching dulu di internet karena banyak banget itu. Biasanya sih kalau kalau TV Samsung tuh biasanya seri D. Biasanya ya. Transistor horizontalnya kan. Ya, seri D biasanya. Terus di video cara memperbaiki Sharp Aquos LCD Color TV LC40 sekian-sekian. Punya saya LC40 L500WH. Kerusakannya sama. Dinyalain nyala lalu mati lagi. Mohon solusinya. Dinyalain nyala terus mati lagi. Biasanya biasanya itu protect gitu. Karena backlightnya rusak. Backlight rusak itu biasanya sih ada lampu backlight yang rusak atau IC backlightnya udah itu udah rusak gitu. Jadi dia harus diganti dengan yang baru. Cek bagian backlight. Terus di video cara memperbaiki mixer Miyako HM620 muter pelan.
Cairan yang bapak pakai itu apa ya? Ini kok saya dislike? Salah saya like aja. Cairan yang dipakai itu cairan pembersih dan namanya nggak bisa saya sebutin karena nggak di endorse. Tapi kita bisa japri-japrian untuk pemirsa yang, maksudnya japri-japrian itu dengan pemirsa nanya langsung cepet direspon gitu. Tapi itu kan harus melalui jalur khusus ya, namanya juga japri, jalur pribadi. Udah saya kasih caranya, klik aja tombol gabung, nanti pemirsa bakal tahu di sana. Dan ada fasilitas-fasilitas yang bakal disediakan nanti di sana. Terus di video cara memperbaiki kipas angin Sanex FD 1087. Tariknya gimana baling-balingnya, bro? Kipas angin ini kebetulan kemarin waktu dikasih ke saya dalam keadaan rusak yang jelas. Terus cara ngelepasnya gampang aja gitu, kurang lebih aja sama cara-cara saya ngelepasin baling-baling yang lain. Kalau misalnya dia pakai drat, tinggal kita puter. Kalau misalnya dia pakai klip gitu, dia cuma ditarik aja kok. Ditarik aja bisa lepas kok. Dia cuma dua cara ngelepasnya, drat atau langsung ditarik gitu. Kalau emang dia bukan drat, nggak ada pin di tengah asnya, nggak ada pengunci di tengah asnya yang biasa disebut pin, pengunci atau spi. Nah itu kalau misalnya nggak ada itunya, itu biasanya drat atau biasanya cuma gigit aja gitu. Itu tinggal ditarik aja, tarik aja ya buat Apredo SW. Pemirsa, kalau saya ngomongnya pelan ini karena siarannya malam. Terus di video cara memperbaiki TV LG Pearl Black transistor horizontal jebol terus. Bos mau tanya, jika transistor horizontal jebol terus apanya ya? Miller 103J udah saya ganti, tegangan B plus bagus 110 volt. Pas dinyalain kayak nggak kuat angkat, malah garis horizontal terus gelap lagi. IC vertikal udah saya ganti tetap nihil, apanya ya bos kira-kira? Sebelum Miller diganti, transistor jebol 2 kali. Dioda yang dekat FBT ada 2, saya cek bagus. Bentar. Mau tanya, jika transistor horizontal jebol terus apanya ya? Miller 103J udah saya ganti, tegangan B plus bagus 110 volt. Pas dinyalain kayak nggak kuat angkat, malah garis horizontal terus gelap lagi. IC vertikal udah saya ganti tetap nihil. IC vertikal udah saya ganti. Oh gini ya. Jadi kalau misalnya saya nalar sih, TV-nya Enin Hermans itu transistor horizontalnya jebol terus. Oh bentar. Bos mau tanya, jika transistor horizontal jebol terus apanya ya? Miller 103 udah saya ganti, tegangan B plus bagus 110 volt. Oh gini. Iya. Enin Hermans itu punya TV yang rusak. Mereknya mungkin sama kayak yang di video saya ini. Terus begitu dicek tegangannya bener normal 110 volt. Tapi begitu TV-nya dihidupkan, transistor horizontalnya langsung rusak lagi gitu ya. Jebol terus kan katanya kan, transistor horizontalnya begitu dihidupkan rusak lagi. Terus pas dinyalain nggak kuat ngangkat. Terus pas hidup dia muncul garis horizontal, artinya IC vertikal rusak. Gini deh, pertama kali itu kayaknya komplikasi tuh. Rusak horizontal pun juga dia rusak vertikal. Buset, dua-duanya rusak. Jarang saya nemuin yang rusak dua-duanya kayak gitu. Kalau misalnya TV
adanya cuman garis horizontal, itu memang benar yang rusak adalah bagian vertikal. IC vertikalnya udah pasti rusak. Gini, IC vertikal belum tentu rusak ya. Belum tentu rusak. Bisa jadi karena tegangannya nggak ada. Tegangan yang masuk ke vertikal itu nggak bagus gitu. Nggak sesuai. Gini deh, coba perbaiki, coba. Iya, kalau misal diganti IC vertikal juga memang nggak ada pengaruh apa-apa. Karena bagian horizontalnya belum sembuh. Rumusnya sederhana aja, kalau misalnya horizontalnya bagus, vertikal pasti TV-nya pasti mau hidup, dan bagian vertikal itu bagian gini, kalau misalnya horizontalnya udah sembuh, baru kita bisa ngelihat ada nggak kerusakan di bagian vertikal gitu untuk berbagai TV tertentu ya. Tapi itu terlalu panjang nanti kalau misalnya saya ceritakan. Gini aja deh, perbaiki dulu Enin Hermans, perbaiki dulu bagian horizontalnya. Kenapa kok jebol terus? Gini, Enin Hermans, perhatikan di kaki kolektor transistor horizontal itu ada kapasitor yang gede-gede. Nah, coba cari kapasitor. Perhatikan kapasitor di kaki kolektor transistor horizontal. Cari kapasitor yang paling dekat sama transistor horizontal itu. Kapasitornya gede-gede, nilainya nggak perlu saya sebutin, cek aja. Biasanya ada 2. Itu kapasitor damper itu nggak bisa kita cek. Kalau dia rusak, kita harus ganti dengan yang baru bisa sembuh. Ada 2 dioda dampernya. Kalau misalnya diperhatikan di beberapa video saya udah nunjukin kok gimana caranya ngecek kapasitor damper. Searching aja ya video saya. Itu judulnya masih soal transistor horizontal jebol terus. Itu aja ya, semoga bisa membantu. Nanti kalau udah fix selesai, transistor horizontalnya udah nggak putus lagi, baru komentar lagi ya nanti saya, atau tanya lagi nanti saya kasih tahu lebih lanjut. Dan tapi kalau misal pengen tanya dengan lebih detail, bisa ikut gabung di tombol join atau tombol gabung. Udah berapa menit ya? Udah panjang nih kayaknya ya. Beberapa komentar lagi deh. Di video cara servis kipas angin merek Sekai mati total. Cuma sambung kabel, durasinya sampai 30 menit, luar biasa. Ya, saya mau komentar apa ya? Ya memang itu gitu tapi ya kalau cuma nyambung kabel sih itu cuma beberapa detik aja juga bisa gitu kan. Tapi kan di situ saya berbagi ilmu juga sama teman-teman yang mungkin membutuhkan ilmu yang nggak seberapa ini gitu ya. Tapi kalau mau belajar lama juga loh pemirsa ya. Ada waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk belajar sesuatu gitu ya. Kalau misalnya saya bikin video kerusakan apa terus cara memperbaikinya ini gitu, itu nggak, bukan video namanya. Itu ngasih tahu secara langsung. Terus satu video lagi deh, satu komentar lagi deh. Di video cara memperbaiki karaoke portable speaker aktif da Zumba, disemprot pakai apa tuh bang? Pakai cairan pembersih dan namanya nggak bisa saya sebutin. Kalau misalnya pengen tahu, klik aja tombol join atau tombol gabung. Baiklah ya pemirsa, kayaknya udah cukup deh saya nemenin atau ngasih tahu pemirsa soal sesuatu yang pemirsa tanyain di video yang udah saya publikasikan di channel Teknisi Digital. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.